Oleh sebab itu ikhwani rahimakumullah, lagi baca burda, baca maulid Syamtud Durar, baca maulid yang lain, ya. Katakan sebagian salaf kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbah li huduri haflati maulidihi bi huduri hadarat arwahul anbiya wal awliya wa bidzalika tanzilu rahmat. Malaikat itu gembira dengan kelahiran Nabi. Malaikat. Wakif dengan Nabi Muhammad. Logikanya gini, kalau ada orang undang, Habib, besok saya mau bikin tasyakuran kelahiran miladnya Habib, bisa nggak Habib datang? Dia akan datang senang, apalagi ketika dia datang dikasih kado, dikasih sesuatu yang spesial, disambut dengan yang hangat, disambut dengan yang baik, maka kita akan senang. Sama, Nabi Muhammad juga senang. Cuman apa yang membuat senang Nabi Muhammad? Pastinya adalah sesuatu af'al, perbuatan yang membuat kita ini menjadi dekat dengan Allah. Karena sering saya sampaikan, kita ini niatin dari sekarang, niatin cuma ingin melanjutkan, bukan menambah, cuma ingin melanjutkan visi misinya Nabi dan cita-cita Nabi. Nabi itu punya cita-cita luhur. Kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, kemudian ada orang yang bantu cita-cita kamu agar terwujud, kira-kira senang gak kita? Hah? Gembira gak kita? Ada orang mewasilakan, membantu sampai cita kita terwujud. Secara manusia, kita senang gak kira-kira? Senang, bahagia. Kenapa? Ada orang yang ingin mewujudkan cita-cita kita. Apa sih cita-cita Nabi? Apa sih keinginan Nabi? Gak banyak kok. Keinginan Nabi Muhammad cuma satu, cita-cita Nabi Muhammad cuma satu, gak mau ada satu pun umatnya berada di dalam nerakanya Allah. Itu saja. Gak ada cita-cita Nabi yang berat, pingin ini, pingin itu, terkaitan dengan dunia, terkaitan dengan, nggak ada. Cita-cita Nabi cuma satu. Apa? Gak mau satu umat Nabi Muhammad berada di dalam nerakanya Allah. Ini cita-cita Nabi yang mulia. Kita tinggal lanjutkan saja, tinggal teruskan. Bagaimana cara kita melanjutkan cita-cita tersebut? Ya, ikutin cara yang pernah Nabi Muhammad kerjakan. Jadi berjalan di jalurnya yang bisa dan sampai tembus ke situ. Bukan dengan yang neko-neko, bukan dengan yang macam-macam, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan suatu hal yang malah bukan menjadikan asbab dia mendapatkan melanjutkan cita-cita mulia Nabi, tapi malah sebaliknya. Maka oleh sebab itu, ya, beri kado itu semua, ya kan? Nah, kalau malaikat senang, semua makhluk senang dengan kelahiran Nabi, bagaimana dengan Nabinya? Makanya ketika dikatakan sebagian salaf dikatakan bahwasannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu, izin ke siapa? Kepada Tuhannya Allah, lihuduri haflatil maulidihi, untuk hadir di dalam peringatan-peringatan kelahirannya, peringatan-peringatan maulidnya. Ini maulid adalah hari lahir Nabi. Wa bihuduri hadirat arwahul anbiya wal awliya, dan ketika Nabi Muhammad hadir di tempat tersebut, hadirat arwahul anbiya, juga hadir arwahnya para anbiya, para nabi, wal awliya, dan juga para aulia Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pemimpinnya hadir. Kalau ada kunjungan presiden, itu menteri, pengawalnya, pas pampresnya, pembantu-pembantunya ikut apa enggak tuh kira-kira? Ikut. Ini pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin semua kebaikan. Karena semua kebaikan, semua mambaul khair wal hidayah wal barakah wal garama, semua dari Nabi Muhammad. Sumber al-manba', sumber pusat itu datangnya dari Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad hadir peringatan Maulid Nabi, maka hadir tuh para arwah orang-orang soleh, para arwah para anbiya. Makanya sering saya sampaikan, kalau kalian memang niat mau bikin peringatan Maulid Nabi, jaga adabnya. Jangan sampai uang sudah dikeluarkan, senang sudah, masak sudah,
bergadang sudah, susah payah sudah, dikerjakan semuanya. Tapi gara-gara kita nggak menjaga adab dan akhlak, itu jadi penolakan. Saya mau datang ke tempat kalian, kalian memberikan semuanya, disiapin semua, wah jalannya disiapin, jalannya, karpetnya, tempatnya, semuanya dibersihkan, diberikan buhur, wangi segala macam. Pas sampai gerbang jadi wasilah anak nggak datang, anak marah. Mau sehebat apapun yang sudah kita suguhkan, tapi karena di awalnya sudah diberikan sesuatu yang membuat kita tidak mau datang, gak akan datang. Kecewa pasti kita orang, nyesel pasti kita orang. Sama, jangan sampai kita niat menghadirkan Nabi, kita niat untuk mengundang Nabi, kita ingin mendapatkan nadrah, pandangan dari Nabi, kita ingin mendapatkan perhatian Nabi, kitanya malah nggak menjaga. Coba bayangin, kira-kira begini, Nabi itu mengatakan wa ana khairum mujazi, aku ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pandai membalas jasa orang, yang paling pintar membalas kebaikan orang. Contoh begini, kamu datang ke tempat saya, kalian datang ke tempat saya, terus kalian ngasih hadiah kepada saya, hadiah yang saya suka. Datang, Habib, mohon maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih iPhone 13 Pro Max doang. Ya kan, Habib kan HP-nya baru iPhone 12 Pro Max. Ini buat Habib. Kalau yang Samsung oke lah Habib, sudah cukup nih. Kode 12 Pro Max buat Habib. Misalkan 13 Pro Max buat Habib, biar Habib lebih nyaman dalam dakwahnya. Dikasih tuh ke saya. Terus kira-kira 10 tahun nggak ketemu, 10 tahun nggak ketemu. Saya lupa misalkan, karena ketemu baru sekali-kali itu doang, nggak pernah ketemu lagi. Ngasih iPhone 13, ngasih cincin berlian, nggak usah banyak-banyak, duit 2 gepok, ya kan? Duit 2 gepok. Nih Habib, duitnya buat pondok, kan lagi bangun pondok, nggak banyak-banyak Bib, cuma 2 gepok dolar 100 dong Bib. Sama ini ada cincin berlian lah, Habib kan suka pakai cincin berlian, nih buat Habib cincin berliannya. Nggak ketemu 13 tahun, 20 tahun, nggak ketemu cuma sekali-kali itu doang. Terus ketemu lagi setelah sekian puluh tahun atau 20 tahun. Assalamualaikum Habib. Dulu siapa ya? 20 tahun nggak ketemu kan? Mungkin sudah jenggotnya putih atau hidungnya bengkok, kan nggak tahu. 20 tahun nggak ketemu, ya kan? Lama nggak ketemu. Kemudian siapa ya? Saya Habib. Yang mana? Itu yang dulu cuma bawa 2 gepok dolar doang Habib, sama cincin berlian yang nggak banyak-banyak, cuma 3 karat doang Habib. Dan iPhone 3. Oh iya, ya Allah gimana kabarnya? Sehat, senang. Sekarang di mana kok nggak pernah ketemu? Pasti bilang gitu kan? Pasti ada ungkapan senang kan? Kemana aja ente? Sekarang bawa iPhone apa? Kan udah 20 tahun ya. Sekarang mau kado apa lagi? Pasti, ya kan? Ingat, ya kan? Ingat pasti. Gak mungkin saya lupa, ya kan? Coba aja besok praktekin, ya kan? Coba aja besok praktekin. Jangan datang bawanya martabak lagi. Ya Allah, gemuk gara-gara martabak ntar Habibnya. Coba praktekin, pasti begitu. Sama dengan kalian mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian undang deh, kamu undang Nabi Muhammad, bikin maulid. Ya gak usah banyak-banyak, 10 orang, 3 orang, anak, istri atau teman-teman. Yuk bikin maulid yuk, datang yuk ke rumahnya yuk. Sampai di situ ya nggak bisa potong kambing, potong ayam, ya kan? Nggak bisa potong ayam, ya anak ayam. Nggak juga bisa ya telur ceplok.
nggak bisa telur ayam ya telur bebek, atau nggak bisa juga telur bebek ya telur puyuh gitu yang kecil, ya kan? Kumpul tuh, pakai adab, wah yang datang. Apalagi kalau ente bikin, jangan tanggung-tanggung, jangan pelit-pelit apa kalau buat maulid Nabi teh. Ya kan, jangan tanggung-tanggung, suguhin. Yang anda suguh hakikatnya bukan buat teman-teman anda, tapi penghormatan, ta'zim kepada Nabi, penghormatan untuk Rasul. Suguhin tuh tamu-tamunya Nabi, bukan itu datang bukan tamunya kalian, tapi tamu Nabi. Mereka datang menghadiri undangan Nabi, karena kami bikin maulid adalah menyanjung bikin tuh, ya kan, makanan yang enak, ya kan, siapin tempatnya, bakarin bukhur, siram semprot dengan minyak wangi yang enak, biar suasananya juga harum, suasananya juga enak. Kalian juga bilang nanti jangan lupa ya pakai baju yang paling bagus kalau bisa ya. Terus nanti pulang nanti kasih bingkisan tuh tamu-tamunya, ya kan, kasih yang nggak usah banyak-banyak, duit 200.000 juga udah senang jamaah mah ya. Kasih duit, kasih sembako, kasih sarung, kasih koko, ya kan, kasih tuh. Ya Allah syukran banget, ya kan, nanti ya Allah khair, besok bikin lagi ya, tiap hari juga nggak apa-apa. Tiap hari juga ada datang, udah nggak kerja juga nggak apa-apa buat hadirin maulid. Dia bakal senang, dia bakal bahagia itu. Gara-gara dia bahagia juga bahagiakan Nabi, bahagiakan Nabi. Sudah dijaga area no smoking. Kalau dulu waktu majlis anda masih kecil, masih zaman merintis, dulu anda ini galak. Masuk pengajian, waktu itu pengajian malam Selasa, razia rokok di depan, kumpulin dulu rokok. Yang enak yang bagian ngumpulin rokok, pulangnya diambil satu jatah dia, ya, ngumpulin rokok depan, taruh di belakang, baru baca maulid. Nanti bilang kalau bisa jangan bawa rokok dulu dah, ngajinya ntar aja, beres ngaji nanti mau ngerokok satu slop sekalian juga nggak apa-apa, ya, kumpul. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, baca mahal ya Nabi, salam ala, sampai syahdu, tenang, bahagia. Datang tuh Nabi Muhammad, hadir Nabi Muhammad, hadir nih Nabi Muhammad. Dilihat, ya Allah, Masya Allah, tuh si Junaid bikin acara ya Rasulullah, dia gajinya dihabisin buat nyambut kelahiran Nabi, ya kan, dia nyambut lahir Nabi, dia senang ya Rasulullah. Terus tiba-tiba sama kayak tadi, manusia iman naik tuh turun, semangat naik tuh turun, meninggal dunia, wafat dalam keadaan yang lagi setengah-setengah mungkin imannya atau apa. Di mahsyar ketemu sama Nabi ini, setelah ente kasih sesuatu yang spesial untuk Nabi, ketemu sama Nabi, ya Rasulullah ana min ummatika ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Tar dulu lu, umat yang mana? Ada dulu pernah bikin maulid Nabi, antum datang, kata Habib, katanya antum datang, kata para salaf antum datang, kata para aulia antum datang. Ana yakin dengan itu ya Rasulullah. Tatar lihat dulu. Oh ente si Junaid. Ya ada. Ente waktu itu ngasih itu bingkisan kan? Ada sarungnya di dalam. Udah deh masuk sama Nabi Muhammad. Ini bahasa untuk mudah dicerna. Peribahasa yang agar kalian bisa cerna, ya kan? Kumpul di barisan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yakin Nabi Muhammad ini adalah wa ana khairum mujazi. Aku ini adalah makhluk Allah, ya, Nabi yang paling tahu cara berbelas kasihan sama orang, cara membalas kebaikan orang lain, ya kan? Makanya jaga adabnya, jaga arwahnya, apalagi dikatakan wabidzalika tanzilur rahmat, dan dengan itu turun rahmat daripada Allah. Ya Allah, gimana tenangnya coba itu, ya kan, gimana tenangnya? Makanya sering Anda sampaikan, yuk yang baca maulid bacanya dengan ya hanu aja, soalnya lagi direkam kamera gitu, khusyuk, ya kan? Nabi lagi datang nih, ya kan? Nabi lagi datang. Kalau ente nggak bisa nangis bilang ya hanu nangis aja dah,
Ya kan? Kayak orang butuh gimana sih? Kita lagi butuh datang ke ana. Nanti butuh ke ana cengangas cengenges, Bib. Butuh duat, Bib. Berapa? 3 gepok aja, Bib. Cengangas cengenges. Ya anak kagak percaya. Gue balikin, lu gila apa lu? Gua lagi butuh duit juga lu minta ke gua. Yang ada lu kasih. Ya begitu. Kau datang, Habib, saya lagi susah, saya lagi butuh. Udah seminggu nggak makan. Makan pun cuma bongsang, dari bongsang ke bongsang. Nggak ada lagi, Habib. Dilihatkan kebutuhannya. Iya, walaupun mungkin sebelum datang digosok-gosok mata pakai bawang merah misalnya, biar kelihatan sedih-sedih. Pasti kita juga ibu, ya Allah kasihan amat ente, cuma makan bongsang sama, cuma makan parcel doang. Dia akan lihat itu, ya, dia akan lihat. Oh iya benar. Sama kalau dibaca maulid, baca yang khusyuk deh. Kalau kalian belum bisa menerjemahkan dan paham artinya, cari itu kitab maulid yang ada terjemahannya, sambil baca. Ya Allah indahnya ya, masya Allah, ya Allah luar biasa, ya Allah. Jadi menambah kecintaan. Terus juga yang main hadroh jangan mukul kemana, muka kemana sambil latihan handphone. Kadang-kadang main game, Mobile Legend. Kalau nggak PUBG, atau udah nggak ada PUBG, apa tuh? Ya itulah, ya kan? Ya fokus, paling lama 2 jam. Paling lama baca maulidnya itu 1 jam 2 jam. Pas baca maulidnya aja dulu. Yang penting dari mulai Al-Fatihah, ya kan? Ila ruhi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, summa ila ruh sahibul maulid, atau sahibul burdah, atau sahibul diba. Ketika kita kirim Fatihah tuh, deh, fokus dulu dah. Dia mau ke kosidah ngerekam jadiin status. Kamu fokus dulu sebentar. Karena apa? Karena kita masih orang yang masih belum bisa fokus dalam satu kegiatan. Kan itu lihat ada beberapa guru-guru saya kadang-kadang suka, ya mungkin dia nggak jawabin pertanyaan, atau mungkin ada hal yang lain, atau mungkin tangannya bisa mengetik, hatinya sudah fokus. Ya kan? Fokus dulu sebentar. Ya saya butuh 1 jam, 1 jam fokus. Mukul hadronya juga yang enak. Bayangin Nabi Muhammad, hadirin Nabi Muhammad. Mumpung di bulan Maulid, dan ini akan terbiasa nanti di bulan-bulan yang lain. Dan ini akan menjadi suatu kebiasaan kita di hari-hari yang lain. Jadi bakal terbiasa dengan sendirinya. Dan akan menjadi itu suatu hal kewajiban nantinya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Bayangin tuh wajah Nabi. Ya Allah. Gimana sih kalau orang lagi jatuh cinta menghayati kan? Ya Allah, cantik banget, terurai rambutnya. Ya Allah, demen dah gue jadi suaminya. Mudah-mudahan ya Rabbi gobul, walaupun cuma ngarep. Pasti bilang begitu. Karena dia akan menghayal orang yang dia cintai. Nah ini hayalin Nabi Muhammad. Ya Allah, gantengnya Nabi Muhammad, indahnya Nabi Muhammad, senyumnya Nabi Muhammad. Ente niatkan, ente hadirkan itu semua, ya kan? Jangan sampai kita lalai. Al-Habib Salih bin Abdullah Al-Attas mengatakan, yahdurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin indal magami fi. Nabi Muhammad itu hadir ketika sedang dibacakan Mahalul Qiyam. Nanti minggu depan saya akan bahas dalam maulid ini. Saya bahas karena sekarang saya lanjut acara ya, jadi ngaji nggak sampai malam. Di minggu depan saya bahas tentang hukum Mahalul Qiyam. Kenapa harus Mahalul Qiyam? Dikatakan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas bahwasanya yahdurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidi inda maghrib. Nabi itu hadir saat Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Nabi hadir indah Qiyam.
illa maulid diba'i fa inna yahduru kulliha, kecuali maulid diba, Nabi hadir dari awal dibaca sampai akhir. Jadi setiap maulid punya kekhususan masing-masing. Maulid ini ada isyarah dalam buatnya, maulid burda ada isyarah dalam buatnya, maulid Simtudurar ada isyarah dalam buatnya, maulid Ya'ulami ada isyarah dalam buatnya, maulid Tiba ada isyarah, maulid Syaruf, semua pasti bikin bukan dengan kehendaknya, tapi ada isyarah, ada petunjuk untuk membuatnya. Wa qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, jam'iyatul maulidi jam'iyatun mashhudah, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Beliau mengatakan apa? Perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang disaksikan, masyhudah, yang disaksikan oleh Nabi, oleh orang-orang saleh, oleh aulia, oleh anbiya. La syakka annahu, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian ragu, Nabi datang enggak ya? Jangan kalian ragu. Walaupun yang bikin orang biasa, walaupun yang bikin bukan orang alim, walaupun yang bikin bukan dzurriyyah Nabi, walaupun yang bikin seorang preman sekalipun, seorang yang rusak sekalipun, seorang yang bejat sekalipun, Nabi hadir karena i'tikadnya. I'tikad orang tersebut untuk memuji baginda Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, senang dengan Muhammad. Wa ahlul basair, orang-orang ahlul basair, aulia Allah Ta'ala yang sudah natapnya bukan pakai mata lagi, pakai mata batin. Apa? Wa yarawnahu iyanan, mereka akan melihat dengan mata terjaga. Wa min alamati huduri nuzulul sakinah wal wagar, dan daripada alamat Nabi Muhammad itu hadir di dalam mahal qiyam, itu turun ketenangan, turun yang namanya kebaikan, ketenangan, kenyamanan kepada siapa? Kepada kita yang hadir, ya kan? Wal haibati wal jalal, dan ada wibawa acaranya, wibawa maulidnya, wibawa kedatangan Nabi, wal jalal, kemuliaannya, keagungannya, wal azimatu ala ahli jannah, dan keagungan itu untuk semua ahli jannah, orang yang hadir tadi itu. Makanya yuk niatin, bersihin hati, niatin sambut mumpung masih di bulan Maulid. Ya, semua orang lagi bahagia nih hari. Selama hatinya masih benar ya. Karena saya bilang peringatan Maulid Nabi itu nggak butuh dalil yang sahih. Wah, apa dalilnya, hadisnya mah udah dah, kemarin sudah dijelaskan. Ya kan? Senang, cukup dengan senang. Dalil peringatan Maulid itu adalah ungkapan bahagia, gembira kelahiran Nabi. Nggak butuh tuh harus dengan dalilnya ininya. Oh, Nabi ada nggak? Oh, Nabi begini. Nggak boleh. Tapi peringatan Maulid Nabi butuh dengan hati yang senang, hati yang bersih. Kenapa ente bikin peringatan Maulid Nabi? Kenapa ente hadir Maulid Nabi? Ana senang, ana bahagia, ana girang kedatangan Nabi Muhammad. Karena ana pingin menggirangin Nabi dan digirangin sama Nabi Muhammad nanti di akhirat. Udah begitu, nggak usah banyak-banyak. Makanya niat peringatan Maulid Nabi, niatnya yaitu kama nawa sahibul maulid. Apa nih maulid yang kita baca? Bisa maulid Habsyi. Udah, gak usah niat Habib saya niat maulid Nabi biar saya dapat duit. Udah, itu mah ngikut bonus. Habib saya niat maulid Nabi biar dapat ketenangan, barokah. Itu bonus, udah pasti yang itu. Urusan kebahagiaan udah pasti. Lihat ya, nawaina nagra maulid kama nawa astafuna wa syuyukhuna wa ajdaduna wa rijaluna wa sahibul maulid. Ya Rab, saya niat baca maulid sebagaimana niat para arwah-arwah orang soleh, niat para masyayikh kita,
guru-guru kita, niat sebagaimana sahibul maulid, niat bagaimana para aulia inda hijrati maulid Nabi. Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ta'atana fi ta'atihim. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin. Niat kayak begitu. Ya kan? Niatnya udah ikutin para aslaf kita. Kalau niat kita takutnya kepleset, mungkin ada niat yang lain. Kalau niat kita mungkin takut yang lain, akhirnya kalau kita nggak dapetin terkecewa. Tapi kalau kita niatnya untuk ikutin orang-orang dulu, udah nggak mungkin salah niat. Makanya orang-orang dulu itu rijal, pemimpin-pemimpin, para aulia itu, kenapa bisa mendapatkan kayak begitu? Karena hatinya dan keyakinannya nyambung sama Nabi. Bisa nggak kita? Bisa udah. Kenapa kita nggak bisa? Bisa. Nggak ada yang mustahil. Ya kan? Nggak ada yang mustahil. Kalau sudah kenal, baru nanti sayang. Kalau udah sayang, baru nanti cinta. Kalau udah cinta, innal muhib liman yuhibbul muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai akan taat, akan nurut dengan apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh orang yang dicintai tadi. Kalau orang udah cinta, ente begini ya, aduh anak takut, enggak deh. Udah cinta, kerjain. Kalau masih ngebangkang, belum cinta namanya. Tapi bukan cinta itu. Makanya muhib itu, cinta itu satu magam yang susah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, dzurriyyah, enggak mudah ente kira gampang dengan lisan. Susah. Dan cinta itu akan ada saatnya diuji. Diuji itu bukan sesuatu yang dia suka, tapi diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau diuji dengan sesuatu yang dia suka, bukan namanya ujian. Tapi diuji dengan sesuatu yang dia tidak senangin, ya Allah kenapa harus begini? Tapi udahlah, karena cinta, udah, karena ikut aja dah. Mau diapain ke, mau apa ke, udah cinta. Makanya cinta itu tidak memandang dan memerlukan syarat, tidak. Kalau cinta sama saya, nggak ada udah. Cinta ikutin sepaket, buruknya, sukanya, senengnya, bahagianya, gembiranya, ngikut. Makanya bilang tadi, cinta itu magam muhib itu, muhibbin itu bukan magam yang mudah, tapi magam yang sudah dites, magam yang sudah diuji. Nah kita ini belajarlah. Namanya orang belajar, pasti ada ujiannya, pasti ada tantangannya. Saat diuji itu kalau kita nggak lulus ya diulangin, jangan ditinggalkan. Kalian mau lulus ujian kelas 3 SMA, SMK atau kuliah, ketika ente diuji ente gagal, terus ente mau tinggalin, udahlah nggak usah sekolah sekalian, nggak mungkin. Kejar, ulangin lagi. Sampai kapan? Sampai lulus ujian. Kapan lulus ujiannya? Kalau sudah meninggal, selesai dah tuh ujian, selesai dah tuh cobaan, selesai dah tuh rintangan. Makanya ya, yuk di bulan Maulid ini tanam, taruh, tambah semangat, tambah cinta, dijaga, dirawat, itu semua agar kita bahagia dunia.